wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Anggrini Asrilopa, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMK Negeri 4 Lahad, Kabupaten Malang. Baiklah, pada hari ini saya akan melaksanakan praktek pra-observasi supervisi akademik bersama rekan saya yang selalu tampil ceria sekali setiap harinya, yang akan membantu saya dalam melaksanakan supervisi akademik ini. Baiklah, sebelum memulainya, kepada Ibu Riana dipersilakan terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Riana Dwi Putri. Saya mengajar produk kreatif dan kewirausahaan. Baik, terima kasih kepada Ibu Riana ya. Selamat pagi Bu Riana. Selamat pagi Bu Anggi. Gimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah Bu, Nah, baik. seperti yang telah kita sepakati kemarin ya, bahwa hari ini kita akan melaksanakan praktek pra-observasi supervisi akademik ya. Dimana di sini besok ya kita akan melaksanakan supervisi akademik ya Ibu Riana ya. Nah, jadi di sini Ibu Riana supervisi akademik ini bertujuan untuk mengembangkan kompetensi yang dimiliki oleh Ibu Riana sendiri ya. Jadi di sini kita ingin agar kompetensi yang Ibu Riana miliki itu dapat berkembang ya. Baik Ibu Riana, pada percakapan pra-observasi ini tujuannya yaitu untuk melihat bagaimana nih persiapan yang telah Ibu Riana laksanakan ya. Selain itu jadi di sini boleh ya Ibu Riana kita ngobrol-ngobrol sebentar ya Ibu Riana ya. Nah, jadi Ibu Riana kalau boleh saya tahu nih, apa sih harapan Ibu Riana nanti setelah dilaksanakan supervisi akademik ini? Baiklah Ibu Anggi, harapan saya yaitu yang pertama kita bisa berbagi informasi, berbagi pengalaman, dan juga bertukar pendapat, serta kita dapat bermanfaat dalam proses pembelajaran mengajar. Oke, harapan Ibu sangat bagus sekali ya sebagai seorang guru ya. Jadi Ibu berharap agar dapat berbagi pengalaman atau bertukar pendapat ya. Jadi semoga kita bisa berbagi pengalaman ya Bu ya. Kita bisa sharing-sharing atau bertukar pendapat ya. Jadi di sini juga saya berharap nih Ibu Riana tidak merasa terbebani ya atas adanya supervisi akademik ini ya. Ya, sama sekali tidak terbebani Ibu Anggi. Nah, jadi Bu, sebelum memulainya itu boleh saya tahu Bu, ini materi apa nih yang kira-kira akan Ibu ajarkan nanti pada saat pelaksanaan supervisi akademik nanti, dan di kelas berapa ya Bu ya? Untuk materi kita besok itu tentang melakukan pemasaran produk ya Ibu Anggi ya, tentunya di subbab teknik menjual. Nah, itu di kelas 11 perhotelan Ibu Anggi. Oh, gitu ya Bu ya. Teknik Ya. menjual ya Bu ya. Menarik Ya. sekali Bu ya materinya ya. Jadi di sini siswa diajarkan untuk bagaimana memasarkan produk Ya. ya Bu ya. Tujuannya ini apa ya Ibu Riana ya, kalau boleh saya tahu? Baiklah Ibu Anggi, tujuan pembelajarannya yaitu agar peserta didik mampu yang pertama memahami bagaimana itu teknik menjual, yang kedua memahami bagaimana seni menjual, yang ketiga yaitu melakukan teknik menjual tersebut, dan juga yang terakhir mempraktekkannya di kehidupannya. Menarik sekali Bu ya. Jadi di sini agar peserta didik mampu mempraktekannya sampai akhir ya Bu ya. Benar Dari sekali. dia memahami pengertiannya sampai bisa dia mempraktekannya Bu Iya. ya. Jadi di sini Bu, sebelum memulainya itu hal-hal apa saja nih yang sudah Ibu Riana persiapkan dalam melaksanakan supervisi akademik besok itu ya Bu ya? Yang sudah saya persiapkan tentunya pada umumnya Ibu Anggi ya. Yang pertama saya mempersiapkan perangkat pembelajaran, yaitu terdiri dari NPP, kemudian LKPD, kemudian soal-soal evaluasi, dan juga absen. Baik Ibu Riana ya, dari penjelasan Ibu Riana tadi itu sudah sangat matang sekali persiapannya Bu ya, dari mulai awal pembelajaran sampai dengan akhir pembelajaran yang benar. Nah Ibu Riana ya, kita ketahui ya dalam proses pembelajaran itu ya tentunya pasti ada suatu kesulitan yang Ibu Riana hadapi ya nantinya. Nah, boleh Bu Ibu ceritakan kesulitan seperti apa yang Ibu Riana temui dalam proses pembelajaran? Berhubung siswa itu memiliki daya tangkap yang berbeda-beda ya Ibu Anggi ya, tentunya kita harus memahami daya tangkap mereka, dan juga dalam mereka menyerap materi itu tentunya harus kita pahami dulu bagaimana mereka menangkap dengan mudah, dengan sedang, ataupun dengan kesulitan. Nah, tentunya saya memfasilitasi itu Ibu Anggi dengan cara membuat media pembelajaran
yaitu adanya buku teks tentunya atau buku pembelajaran Ibu Anggi. Kemudian yang kedua itu tentang benda konkret yang berhubungan langsung dengan materi pembelajaran. Dan yang ketiga yaitu video pembelajaran. Nah, kemudian saya juga membuat LKPD Ibu Anggi ya yang beragam sesuai dengan kebutuhan siswa tersebut. Tadi kan sudah saya jelaskan ada yang mudah, ada yang sedang, dan ada yang sulit. Jadi kalau yang mudah menangkap itu soalnya lebih menantang, dan ketika yang biasa-biasa saja juga soalnya biasa-biasa saja, seperti itu Ibu Anggi. Bagus sekali Bu ya. Jadi di sini Ibu sudah menyiapkan dengan baik, dengan matang sekali ya. Karena Ibu ingin agar siswa dapat dengan mudah menangkap proses pembelajaran yang Ibu laksanakan, seperti itu yang materinya Ibu Riana ya. Jadi di sini Ibu Riana sudah menerapkan nih yang namanya pembelajaran berdiferensiasi Bu ya. Jadi di sini Ibu Riana sudah melihat nih sebatas mana kesiapan murid dalam melaksanakan proses pembelajaran. Dan tadi Ibu Riana sebutkan bahwa Ibu Riana membuat LKPD yang beragam Bu ya. Ada LKPD-nya yang untuk murid yang mudah daya tangkapnya itu Ibu Riana memberikan soal yang lebih menantang ya. Bagi murid yang daya tangkapnya itu biasa-biasa saja, Ibu Riana memberikan soal yang di bawah soal yang menantang tadi, seperti itu Ibu Riana. Nah, jadi di sini Ibu Riana nanti pada saat pelaksanaan proses pembelajaran nih, jika murid masih kesulitan Ibu menangkap pembelajaran yang Ibu laksanakan, apa yang akan Ibu Riana lakukan seperti itu? Dalam proses pembelajaran, jika masih terdapat kesulitan, saya melakukan pendampingan terhadap siswa Bu. Saya mengawasi dan juga saya mendampingi mereka jikalau ada pertanyaan. Nah, itu betul sekali ya. Jadi kita sebagai seorang guru tidak hanya memberikan siswa tugas saja untuk berdiskusi secara mandiri, tetapi jika ada siswa yang kesulitan, tetap kita awasi dan tetap kita bimbing, seperti itu Ibu Riana ya. Nah, baik Ibu Riana ya, saya rasa persiapan Ibu Riana persiapkan itu sudah matang sekali ya. Jadi tetapi nih, apakah masih ada yang kurang atau yang masih belum dipersiapkan dalam untuk kegiatan kita observasi besok itu ya? Jadi kekurangan untuk kita seperti besok itu saya belum menyiapkan LPP Bu Anggi, belum selesai LPP-nya karena saya berpedoman terhadap LPP yang berdiferensiasi seperti itu dan sesuai dengan kebutuhan siswa, seperti itu Bu Anggi. Oke Bu ya, jadi Ibu Riana agak kesulitan ya untuk membuat atau menyusun RPP yang berdiferensiasi ya Ibu Riana. Jadi di sini apakah Ibu Riana ini meminta bantuan dari seseorang untuk menyelesaikan RPP tersebut Bu? Oh tentu Bu Anggi, saya meminta bantuan terhadap guru-guru senior atau bahkan saya meminta Ibu Anggi langsung untuk membantu saya dalam pengerjaan RPP Bu Anggi. Baik Bu, tentu saya akan membantu apabila Ibu Riana mengalami kesulitan, karena saya juga sebenarnya sudah belajar ya materi tentang RPP berdiferensiasi ini ya Bu ya. Jadi kapan Ibu Riana akan mengerjakan nih RPP tersebut? Setelah ini saya akan mengerjakan Bu Anggi. Baik Ibu Riana ya, saya harapkan Ibu Riana segera menyelesaikannya ya Ibu Riana ya, karena kita akan melaksanakan observasi besok ya Ibu Riana ya. Saya tadi sudah mendengarkan penjelasan dari Ibu Riana ya tentang strategi nanti yang akan Ibu Riana terapkan atau bahkan persiapan-persiapan yang telah Ibu Riana rencanakan, seperti itu ya Ibu Riana ya. Nah, jadi Ibu Riana ya, persiapan yang telah Ibu Riana lakukan ini jadi merupakan kesadaran dalam diri Ibu Riana sendiri ya, untuk bagaimana kita nantinya melaksanakan proses pembelajaran yang lebih baik serta mengembangkan kompetensi yang dimiliki oleh Ibu Riana sendiri ya. Jadi nih Ibu Riana, kalau boleh saya tahu kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan nantinya pada saat proses pembelajaran untuk observasi besok Ibu Riana? Baik Ibu Anggi, kompetensi yang ingin saya tingkatkan yaitu pada area intelektual saya ya Bu Anggi. Bagaimana saya menjelaskan secara jelas dan tepat kepada siswa tentang materi pembelajaran. Kemudian pada area emosional Bu Anggi, tentunya guru-guru ini kan masih kesulitan untuk mengontrol emosi. Apalagi ketika siswa berbuat kesalahan, misal contohnya ketika sedang menjelaskan mereka mengobrol atau berbicara sendiri. Nah itu masih sangat sulit dalam mengontrol emosi Bu Anggi, seperti itu. Jadi di sini kompetensi yang Ibu ingin kembangkan itu yaitu kompetensi pedagogik dan profesional, seperti itu ya. Jadi di sini Ibu ingin bagaimana cara agar murid dapat menyerap materi yang Ibu Riana ajarkan dengan baik ya. Selain itu memang ya Bu ya, di sini salah satu kesulitan guru itu yaitu
mengontrol emosi kita ya Bu ya, karena emosi kita itu terkadang tidak terkendali gitu ya Bu ya. Jadi di sini kita harapkan agar Ibu Riana juga bisa mengontrol atau meningkatkan kompetensi sosial emosionalnya seperti itu ya Bu ya. Nah di sini terkait pengembangan kompetensi ini nih, saya yakin nih Ibu Riana sudah mempersiapkan cara ataupun metode ataupun strategi yang akan Ibu Riana terapkan dalam proses pembelajaran nantinya. Boleh Ibu Riana ceritakan sedikit Bu? Yang ingin saya terapkan yaitu misal menyusun perangkat pembelajaran yang lebih konkret, yang lebih jelas, kemudian membuat media pembelajaran yang menarik untuk siswa supaya siswa tidak bosan ya Ibu Anggi ya. Kemudian menyusun LKPD sesuai dengan kemampuan siswa. Terkait kompetensi yang Ibu kembangkan tadi, nanti kita coba bantu pada saat pelaksanaan observasi dan pasca observasi nanti ya Bu ya. Nah, baik Ibu Riana tadi ingin mengembangkan kompetensi yang ada dalam diri Ibu ya. Bisakah Ibu jelaskan atau ceritakan sedikit Bu bagaimana strategi yang akan Ibu Riana terapkan nanti pada saat proses observasi nanti? Tentunya Ibu Anggi ada beberapa strategi yang ingin saya terapkan ya Bang. Yang pertama tentunya membuat perangkat pembelajaran yang jelas dan konkret. Kemudian yang kedua membuat media pembelajaran yang menarik agar siswa tidak bosan ya tentunya Bu Anggi ya. Kemudian yang ketiga menyusun LKPD sesuai dengan kebutuhan siswa. Tadi kan sudah ada siswa itu berbeda-beda daya tangkapnya, ada yang mudah, ada yang sedang dan ada yang sulit. Seperti itu. Baik Bu, strategi yang ingin Ibu terapkan itu sudah sangat menarik sekali dan menurut saya itu sudah tepat ya Ibu Riana ya. Jadi di sini Ibu Riana telah menerapkan nih yang namanya pembelajaran berdiferensiasi. Di sini Ibu Riana menerapkan diferensiasi konten terutama Bu ya, di mana Ibu Riana menyiapkan buku teks, menyiapkan video pembelajaran. Jadi untuk murid sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing Bu ya. Jadi di sini juga Ibu Riana sudah menerapkan yang namanya diferensiasi proses Bu ya, di mana Ibu Riana menyiapkan juga LKPD yang sesuai dengan kesiapan belajar murid tadi Bu. Bagi murid yang susah menangkap pembelajarannya, Ibu Riana menyiapkan LKPD yang biasa-biasa saja Bu ya. Dan bagi murid yang mudah untuk menangkap pembelajaran, Ibu Riana menyiapkan LKPD yang soalnya lebih menantang seperti itu Ibu Riana ya. Nah baik sekali Ibu Riana ya. Jadi saya harapkan nih yang Ibu Riana persiapkan nantinya, yang Ibu Riana terapkan itu dapat berjalan dengan lancar ya Ibu Riana ya. Jangan lupa Ibu Riana, besok kita ketemu lagi untuk melaksanakan observasi. Dan nanti Bu Riana ya, setelah pelaksanaan observasi nantinya kita boleh ngobrol-ngobrol lagi Ibu Riana ya. Boleh Ibu Anggi. Karena kita ingin membicarakan apa yang telah Ibu Riana kerjakan atau tercapai pada saat pelaksanaan observasi nanti ya. Dan apa rencana pengembangan diri Ibu Riana. Sampai ketemu besok ya Bu ya. Semoga besok berjalan dengan lancar ya Bu ya. Iya Bu, amin. Demikian kegiatan coaching supervisi akademik pada tahap pra-observasi bersama Ibu Riana. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, hari ini alhamdulillah kita bertemu lagi dengan pelajaran Ibu, yaitu produktif, kreatif, dan kewirausahaan. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepada apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah ya, sehat. Berarti siap untuk mengikuti pelajaran dengan baik. Sebelumnya Ibu akan mengabsen terlebih dahulu.
Afika. Baiklah, sebelum kita masuk ke materi hari ini, Ibu sebelumnya ingin menampilkan sesuatu ke kalian. Nanti kalian tebak Ibu ini sedang melakukan apa? Ya, oke. Baiklah, Bapak Ibu, silahkan lihat produk yang saya bawa ini, Bapak Ibu. Ini merupakan tempat tisu unik, tempat tisu yang tidak biasa Bapak Ibu temui. Bahannya juga ramah lingkungan, dan juga di rumah kalian pastinya belum ada tempat tisu yang seperti ini, Bapak Ibu. Di sini kalian bisa menaruh permen, makanan kecil, ataupun makanan-makanan yang lainnya. Bahkan anak kecil pun mungkin tertarik dengan tempat tisu ini. Jadi Bapak Ibu kalau mau rumahnya terlihat indah atau lebih estetik, silahkan Bapak Ibu kalau mau beli ini, pasti rumah kalian terlihat lebih cantik. Nah, kira-kira yang Ibu lakukan tadi apa, Nak? Promosi, benar. Ada lagi? Pemasaran, iklan, terus apalagi penjualan, benar semua. Ya, itu berkaitan dengan materi kita pada hari ini, yaitu melakukan pemasaran. Baiklah anak-anak, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, memahami ilmu dan teknik menjual. Kemudian yang kedua, memahami bagaimana seni menjual produk. Yang ketiga, melakukan pemasaran produk dengan baik. Yang keempat, mempraktekkan teknik-teknik menjual di kehidupan nyata. Ya, itu sangat penting ya. Kalau misalnya kalian mau menjadi pengusaha atau penjual, kalian harus paham tentang teknik menjual dan juga berinteraksi yang baik terhadap konsumen. Pemasaran produk ada yang namanya teknik menjual. Teknik menjual itu terbagi beberapa tahap. Ya, ada pertama yaitu tentang perhatian. Di sini kalian harus memberi perhatian kepada pembeli. Contoh, misalnya kalian menanyakan dulu kabar anak, apakah ada yang ingin ditanyakan setelah Ibu melakukan penjelasan tadi? Silakan Diva. Bagaimana cara menghadapi pelanggan yang cerewet? Yang cerewet, oke, baiklah. Langsung Ibu jawab ya. Kita sebagai penjual dalam menghadapi konsumen itu ada teknik juga sebenarnya. Pelanggan itu banyak sifat dan watak. Ada yang beli langsung bayar, ada yang banyak pilih-pilih, ada yang sudah milih tapi tidak jadi beli. Nah, kita sebagai penjual dalam menyikapi hal tersebut, tentunya kita harus yang pertama harus tetap sikapnya baik, tutur katanya harus tetap baik, sopan. Ya, walaupun dia cerewet, tadi kita sebagai penjual harus menjadikan pembeli itu raja dan ratu, karena mereka adalah sumber penghasilan penjual. Jadi kalau kalian sudah bersikap baik, sudah mengistimewakan pembeli, pembeli itu tidak akan pernah mengecewakan kalian juga. Jadi ada keuntungan di masing-masing penjual dan pembeli. Jadi mereka merasa, oh saya ini diperhatikan sama penjual. Walaupun dia cerewet, walaupun dia banyak maunya, ya tetap dilayani dengan sebagaimana mestinya. Walaupun dia tidak jadi beli ya, walaupun dia tidak jadi beli, tetap, oh terima kasih ya Bu, mungkin lain kali ibunya mampir lagi. Oh mungkin ini kurang cocok ya di ibu ya, terima kasih ya Bu sudah melihat toko kami. Otomatis di kemudian hari dia akan ingat sama kalian. Dia akan mengenang kalian, oh ini penjualnya ramah banget ya, ini penjualnya memang mengistimewakan pelanggan. Nah maka dari itu jangan sekali-kali membuat pelanggan itu merasa tidak nyaman, membuat pelanggan itu menjadi tidak mau lagi kembali ke toko kita.
Buatlah dia menjadi pelanggan yang memang diistimewakan, pelanggan yang sama dengan pelanggan lainnya, walaupun dia mau beli atau tidak. Paham? Tidak ada lagi yang bertanya, anak-anak sudah paham semua ya? Alhamdulillah. Kalau begitu, kalau sudah paham, kita lanjut ke penugasan. Dan penugasan ini Ibu bagi per kelompok. Iya. Nanti ini 3 ya. Untuk Oke, ini Ibu bagi ada lembar kerjanya. Silahkan dibaca soalnya. Oke, di sana kalian baca, yaitu soalnya jelaskan salah satu teknik menjual dan bagaimana cara mempraktekkannya. Jadi tadi kan ada 5 teknik menjual. Ada perhatian, minat, keinginan, tindakan, dan kepuasan. Jadi kalian memilih salah satu dan kalian praktekkan, ya, sesuai dengan kelompok yang sudah Ibu bagi. Dan untuk materi tambahannya kalian bisa lihat di buku yang sudah kalian pegang, dan juga ada link YouTube di grup sudah Ibu share juga. Nah, silahkan kalian berdiskusi, kerjakan, dan nanti akan kalian presentasikan ke depan per kelompok. Ya, silahkan. Boleh yang tidak punya handphone, temannya dikasih lihat, dikasih lihat. Yang jadi penjual tapi Jadi gitu dong prakteknya. Kalau berarti sudah kan kita nih sudah dijelaskan nih tadi menjual perhatian diri. Itu nanti uang tetap di depan praktek. Ya. Oke. Jadi kalian jelaskan dulu, sudah kalian jelaskan, sudah mengerti, teman-teman kalian nanti kalian praktekkan. Ya, boleh nanti kalau ada teman yang bertanya nanti boleh. Terima kasih. Sudah anak-anak? Baiklah. Nah, sekarang coba Ibu tanya dulu, untuk kelompok visual memilih apa? Keinginan. Kelompok audio visual? Minat. Kelompok kinestetik? Perhatian. Maka dari itu Ibu akan mengurutkan maju ke depannya itu mengurutkan berdasarkan tahap ya, supaya sesuai kalian menjelaskannya. Ya, jadi yang pertama akan maju yaitu kelompok kinestetik.
teknik yaitu perhatian. Silahkan maju ke depan seluruhnya. Baik, perkenalkan kami dari kelompok kinestetik ingin mempresentasikan materi teknik menjual dengan cara perhatian. Sebelum kami menjelaskan materi kami, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Baik, perkenalkan nama saya Nusratun Abdullah. Perkenalkan nama saya Cerita Dika. Perkenalkan nama saya. Teknik penjualan perhatian ialah berusaha agar calon konsumen memperhatikan penawaran yang dibawanya. Untuk mendapatkan perhatian dari calon pembeli, penjual harus memperhatikan sikap, tindak tanduk, bahasa, cara bicara, dan cara berpakaian. Pesan pertama yang baik akan mempengaruhi positif pada saat terjadi penjualan. Baik, itulah penjelasan materi tentang teknik menjual dengan cara perhatian. Kami akan langsung melakukan prakteknya. Selamat pagi Mbak, ada yang bisa saya bantu? Ya, saya sedang mencari vakum cleaner. Oh, Mbak seorang pekerja ya? Mari sini saya antarkan ke tempat barangnya. Silakan silakan dilihat-lihat dulu Mbak. Kelompok kami apakah dari kelompok lain ada yang ingin ditanyakan? Baik, jika tidak ada, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok minat, yaitu kelompok audiovisual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok visual. Hari ini akan menjelaskan teknik menjual dengan konsep keinginan. Pengertian teknik menjual dan konsep keinginan akan dijelaskan oleh Saudari Anggun. Pada Saudari Anggun saya persilakan. Teknik menjual dengan konsep keinginan adalah cara wirausaha meyakinkan calon konsumen dengan menjelaskan keuntungan yang akan didapat calon konsumen tersebut apabila membeli produk yang ditawarkan. Berikutnya adalah pemaparan praktek teknik menjual dengan konsep keinginan yang akan dipraktekkan oleh saya dan Saudara Ali. Pada teman-teman, silakan duduk kembali. Yang muatannya agak besar. Oh, kalau ibu mau mencari mesin cuci muatan yang besar, saya mempunyai dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok audiovisual ingin menjelaskan yaitu salah satu teknik penjualan dengan teknik minat. Sebelum itu izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Dina Rahmaka Putri dan rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Dina dari minat. Teknik menjual dengan minat atau influence adalah teknik di mana penjual berusaha meningkatkan minat perhatian calon konsumen dengan suasana yang menyenangkan, mendengarkan dan memahami kebutuhan konsumennya. Baik, itu dia penjelasan teknik menjual dengan minat. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan cara praktek dengan meyakinkan pelanggan. Kepada teman-teman saya yang lain kecuali Diva Zika, dipersilakan duduk kembali. Misi Bu, ibu mau cari apa? Saya sebenarnya lagi cari mesin cuci yang muatannya besar, Bapak. Oh, kalau gitu, kalau mesin cuci yang muatan besar saya mempunyai dua merek ibu, yaitu Philips dengan LG. Di sini sedang untuk muatan yang besar saya rasa ibu lebih menyukai yang LG karena di sini bisa mempunyai muatan 15 kilo dan mempunyai penghematan waktu, yaitu untuk ibu yang ingin cepat, untuk pengeringannya cuma makan 5 menit dan pencuciannya juga 5 menit. Bagaimana bagi ibu? Menurut ibu apakah ibu mau? Boleh deh, saya mau lihat barangnya dulu, Pak. Ya kalau ibu ikutin saya. Sekian dari kelompok visual, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
audiovisual dan kinestetik sudah mempraktekkan dan menjelaskan tentang teknik-teknik menjual. Alhamdulillah kalian sudah memberikan, menurut Ibu ya, sudah memberikan penampilan yang baik. Kalian sudah mengerti dengan materi yang Ibu sampaikan tadi, benar nak ya? Yang kalian praktekkan tadi sudah benar, sudah bagus. Tapi kalian harus lebih pahami lagi dan juga kalian harus menempatkan diri bagaimana menjadi penjual dan bagaimana menjadi pembeli. Sampai sini kira-kira sudah mengerti? Sudah ya. Nah sekarang Ibu mau salah satu dari kalian menyimpulkan apa sih teknik penjualan atau teknik menjual materi kita pada hari ini. Coba salah satu. Silakan. Ayo, Ibu tunjuk ya. Ibu tunjuk ya. Ya. Oke, silakan Dina Rahma untuk menyimpulkan apa teknik-teknik menjual yang kita pelajari hari ini. Pak. Saya di sini ingin memaparkan hasil dari pembelajaran hari ini. Teknik menjual adalah kiat-kiat yang dilakukan seorang penjual untuk meraih konsumen agar membeli barang. Tahapan-tahapan yang dilakukan yaitu perhatian, minat, keinginan, tindakan, dan kepuasan terhadap pelanggan. Itu dia simpulan dari pembelajaran hari ini. Terima kasih kepada teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan yang disampaikan oleh Dina Rahma tadi sudah benar. Nah, kesimpulan dari teknik menjual ini sendiri merupakan cara atau kiat-kiat penjual untuk menawarkan atau untuk menjual barang atau produk, baik itu barang ataupun jasa kepada pelanggan. Dan teknik menjual ini ada beberapa tahap. Yang pertama ada perhatian, yang kedua minat, yang ketiga ada keinginan, keempat tindakan, dan yang terakhir kepuasan bagi para pelanggan. Paham? Paham. Alhamdulillah. Nah, kita sudah berada di ujung pelajaran. Ibu terima kasih atas partisipasi kalian untuk hari ini. Dan untuk pertemuan selanjutnya, setelah kita mempelajari tentang teknik menjual, kita akan membahas tentang menetapkan harga jual. Untuk pertemuan selanjutnya ya, boleh dibaca dulu di rumah. Dan pertemuan selanjutnya nanti kalian sudah paham. Ya anak-anak ya? Ya. Terima kasih untuk hari ini. Semoga pembelajaran kita bermanfaat untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Anggreni Asilwopa, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMK Negeri 4 Lahat, Kabupaten Lahat. Baiklah, pada hari ini saya akan melaksanakan praktik coaching pada tahap pasca observasi bersama Ibu Liana, di mana kami telah melaksanakan supervisi akademik pada tahap pra observasi dan observasi atas proses pembelajaran yang telah Ibu Liana lakukan. Berikut percakapan kami pada tahap pasca observasi. Assalamualaikum Bu Riana. Waalaikumsalam Ibu Anggi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu Anggi. Baik, Ibu Riana nggak lagi sibuk sekarang atau ada pekerjaan? Tidak Bu, kebetulan saya lagi kosong. Oke, kalau Ibu lagi kosong kita boleh ngobrol-ngobrol sebentar ya Bu ya? Boleh banget Ibu Anggi. Baik Ibu, pada hari ini kita akan melaksanakan pasca observasi ya Bu ya, dimana kita akan ngobrol-ngobrol sebentar tentang observasi yang telah saya lakukan terhadap Ibu Riana kemarin ya Bu ya. Iya Ibu Anggi.
Baik Ibu, dari obrolan kita hari ini, kira-kira nih apa yang Ibu Riana harapkan dari hasil percakapan kita pada hari ini? Yang ingin saya harapkan ya Ibu Anggi ya, kita bisa sama-sama tukar pendapat, sharing dari pembelajaran yang sudah saya lakukan kemarin, kemudian evaluasi di mana kurangnya dan bagaimana cara saya memperbaikinya terhadap observasi yang sudah Ibu Anggi lakukan kemarin. Seperti itu. Jadi Ibu ingin kita agar bisa berbagi pendapat atau sharing ya Bu ya tentang hasil observasi kemarin seperti itu ya. Jadi kita dapat tahu apa yang kurang dari Ibu Riana ya, apa yang perlu ditingkatkan atau diperbaiki untuk kedepannya seperti itu ya Bu ya. Iya Ibu. Tetapi sebelum kita sharing, boleh nih Ibu Riana sharing dulu juga bagaimana nih perasaan Ibu Riana setelah dilaksanakan observasi kemarin? Perasaan saya Ibu Anggi ya, saya lega karena saya mengajarnya lebih baik dari yang biasanya. Saya membuat media yang bervariasi, LKPD sesuai kebutuhan dan kemampuan siswa. Kemudian anak-anak antusias serta bersemangat dalam pembelajaran kemarin. Iya betul sekali Bu Riana ya. Saya juga mengamati bahwa proses pembelajaran yang Ibu Riana lakukan kemarin itu sudah lebih baik ya. Untuk selanjutnya Ibu Riana, saya juga ingin bertanya nih kepada Ibu Riana, apakah semua yang telah Ibu Riana persiapkan atau semua yang sudah Ibu Riana rancang dalam pelaksanaan observasi itu sudah tercapai semua atau belum Ibu ya? Alhamdulillah sudah Ibu Anggi. Saya sudah mampu menggunakan media berupa benda konkret, video pembelajaran, kemudian PowerPoint dan juga buku pembelajaran. Dan juga siswa sudah bisa berdiskusi sesuai dengan kebutuhan belajarnya Bu Anggi. Jadi menurut Ibu Riana, tahapan-tahapan pembelajarannya itu sudah Ibu Riana laksanakan sepenuhnya seperti itu ya Bu ya? Ya Bu. Bu, untuk tujuan pembelajarannya menurut Ibu Riana apakah sudah tercapai semua atau belum ya Bu? Alhamdulillah sudah ya Ibu Anggi. Tujuan pembelajarannya mulai dari siswa berdiskusi sampai proses evaluasi, dan juga siswa sudah mampu memahami pengertian teknik penjualan dan juga mempraktekkannya. Sudah tercapai semua ya seperti itu ya? Ya Ibu Anggi. Tapi oke, sekarang kita identifikasi terlebih dahulu Bu ya mengenai proses pembelajaran yang telah Ibu Riana lakukan. Jadi sebelumnya saya ingin bertanya dulu nih kepada Ibu Riana, menurut Ibu Riana apa yang sudah baik dari hasil pembelajaran yang Ibu laksanakan, apa dan yang Ibu coba pertahankan, serta apa yang kurang dalam proses pembelajaran yang Ibu Riana lakukan, serta bagaimana perbaikannya seperti itu Ibu Riana? Yang saya rasa sudah baik ya Ibu Anggi ya, yaitu pembelajarannya Ibu Anggi. Karena anak-anak sudah berdiskusi berdasarkan kebutuhan mereka. Kemudian juga saya juga membuat media yang sudah bervariasi sehingga anak-anak tidak bosan dan juga lebih mudah memahami materi yang saya ajarkan. Seperti itu Bang. Alhamdulillah kalau begitu ya Bu ya. Jadi di sini Ibu Riana itu sudah melaksanakan proses pembelajarannya dengan baik ya. Nah baik, di sini Ibu Riana, alhamdulillah ya Bu ya. Jadi proses pembelajaran yang Ibu laksanakan itu sudah tercapai semua ya. Nah jadi di sini apa yang sudah baik saya harapkan Ibu Riana terus pertahankan Bu ya. Ya Bu. Tapi sebelumnya saya juga ingin bertanya nih Bu, apa yang perlu Ibu perbaiki atau Ibu tingkatkan nih dalam proses pembelajaran nantinya berdasarkan hasil observasinya? Menurut saya yang perlu ditingkatkan Ibu Anggi yaitu dalam penerapan pembelajarannya, karena masih terdapat siswa yang kurang aktif Bu di dalam pembelajaran. Baik Bu Riana, jadi yang menurut Ibu Riana masih kurang itu yaitu masih ada beberapa siswa yang kurang aktif. Ibu Riana sudah membaginya berdasarkan kebutuhannya seperti itu Bu Riana ya. Ya Ibu Anggi. Jadi di sini Bu, terkait pengembangan diri Ibu Riana nih, kan tadi Ibu Riana sudah mengatakan hal-hal yang akan Ibu Riana perbaiki untuk kedepannya ya. Nah, saya yakin nih Ibu Riana sudah menyiapkan strateginya bagaimana caranya agar proses pembelajaran nanti yang Ibu Riana laksanakan itu lebih baik seperti itu ya. Nah, jadi di sini strategi apa nih yang akan Ibu Riana terapkan nih untuk memperbaiki hal tersebut? Strategi yang saya siapkan ya Bu Anggi, saya terus memotivasi siswa supaya terus semangat belajar dan juga berkolaborasi. Kemudian saya membagi siswa berdiskusi secara tepat. Mungkin kemarin mereka kurang termotivasi karena saya kurang tepat dalam membagi kelompok diskusi. Kemudian saya melakukan tes dan juga wawancara langsung Bu, supaya saya bisa tahu karakter siswa secara langsung. Dan saya juga mengikuti pelatihan-pelatihan yang bermanfaat bagi saya dan juga mencari sumber-sumber yang bermanfaat juga Bu Anggi. Bagus sekali ya rencana Ibu Riana ya. Jadi di sini Ibu Riana ingin lebih mengelompokkan murid sesuai dengan kebutuhannya seperti itu Bu ya. Selain itu Ibu Riana juga ingin lebih memotivasi murid tadi Bu ya dalam proses pembelajarannya, dan
yang lebih baik lagi, yaitu Ibu Riana ingin berusaha lebih baik lagi mengembangkan diri Ibu Riana ya, mengembangkan kompetensi Ibu Riana melalui berbagai cara. Ibu Riana dapat Ibu melihat dari YouTube, dapat Ibu melihat PMM ya, atau bahkan dari Google dan bertanya dengan guru-guru senior ya. Nah, jadi Ibu Riana di sini terkait pengembangan tersebut nih, kapan Ibu Riana akan mulai melaksanakannya atau merencanakannya, dan berapa target waktunya Bu ya, kalau boleh saya tahu? Baik Ibu Anggi, untuk waktu pelaksanaannya itu secepatnya Ibu Anggi ya, mungkin dalam waktu 3 bulan ini saya berusaha menerapkannya Ibu Anggi. Baik, sangat bagus sekali Bu ya. Jadi saya harapkan Ibu Riana segera merencanakannya dan menyusunnya, serta nanti jangan lupa Bu ya, tetap dilaksanakan evaluasi sebagai bentuk perbaikannya untuk proses pembelajaran Ibu Riana ke depannya gitu ya. Nah Bu ya, terkait perencanaan yang akan Ibu laksanakan nih, menurut Ibu siapa yang dapat menjadi sumber inspirasi Ibu Riana, atau siapa yang dapat membantu Ibu Riana dalam merencanakan atau menyusun perencanaan yang telah Ibu rencanakan ini? Baik Bu Anggi, nanti saya akan bertanya ke kepala sekolah, guru-guru senior, bahkan Ibu Anggi sendiri ya Bu ya, karena Ibu Anggi sudah lebih dahulu mempelajari tentang kebutuhan murid, proses pembelajaran yang tepat dan sebagainya. Saya juga berharap nih dapat memberikan masukan ataupun pendapat kepada Ibu Riana terkait proses pembelajarannya untuk lebih baik lagi ya. Selain itu Bu, nanti saya juga akan berbagi kepada Ibu Riana hal-hal baru terkait perkembangan pendidikan saat ini Bu ya, dimana pada saat ini kita juga sudah belajar Ibu yang namanya platform Merdeka Mengajar, dimana di dalam platform itu Bu banyak sekali hal-hal positif atau keuntungan-keuntungan yang bisa kita dapat. Baik itu kita bisa belajar bagaimana cara mengajar yang tepat, bagaimana kita mengetahui kebutuhan murid seperti itu Bu ya. Nah jadi di sini Bu ya, saya harapkan Ibu Riana juga sama-sama belajar bersama saya seperti itu ya. Baik Ibu Riana, terkait rencana Ibu Riana ini saya ingin bertanya, apakah Ibu Riana sudah membuat catatan-catatan kecil ataupun jadwal secara terperinci nih, agar rencana Ibu ingin terapkan itu dapat terlaksana tepat pada waktunya? Nanti saya akan membuat catatan seperti itu ya Ibu Anggi ya, mungkin nanti supaya kita bisa mencapai target sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Ibu Riana ya, jadi saya berharap nih Ibu Riana lebih bersemangat untuk mengembangkan diri Ibu Riana ya. Baik Ibu Riana, kira-kira nih apakah masih ada yang ingin Ibu Riana tanyakan atau masih ada yang mengganjal ya di Ibu Riana terkait proses pembelajaran ini? Insya Allah tidak ada Bu, semuanya sudah jelas dan insya Allah akan kita terapkan pembelajaran dari Ibu. Baik Bu Riana, kita sudah melaksanakan praktek supervisi akademik basis coaching ya, dimana kita telah memulainya dari tahap praobservasi, observasi sampai dengan pasca observasi yang telah kita teruskan Ibu Riana ya. Jadi saya sangat berharap Ibu Riana dapat mengembangkan kompetensi yang dimiliki Ibu Riana agar dapat berkembang lebih baik lagi ya Ibu Riana ya. Baik Ibu Riana, terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Sampai jumpa lagi dan semoga kita tetap bersemangat untuk mengembangkan diri ya Ibu Riana ya. Siap Ibu Anggi. Yang kegiatan pasca observasi dalam rangkaian supervisi akademik berbasis coaching, saya mohon maaf apabila ada kesalahan, baik itu salah kata, dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.